Halo semuanya, pada video kali ini kita masih akan belajar cara mudah membuat blog menggunakan wordpress.com bersama saya Ida Bagus Ardiputra. Pada video kali ini kita akan belajar cara mengupload file dokumen pada blog, membuat kategori dan tags, dan menambahkan read more tag. Juga kita akan belajar menambahkan link pada tulisan. Oke, langsung saja kita praktek. Misalkan ini adalah tulisan yang tadi kita buat. Kita ke halaman edit blognya. Kemudian kita mau menambahkan sebuah dokumen, misalkan dokumen Microsoft Word. Kita buka aja Word-nya. Pilih blank dokumen. Ini contoh file untuk upload. Udah gitu aja, coba simpannya di desktop aja. Di dokumen juga tidak apa-apa. Ini contoh file untuk diupload, di save, kemudian di close. Kita akan belajar mengupload file pada blog. Jadi posisikan kursor mouse-nya di mana dokumen itu ingin ditampilkan. Misalkan saya tampilkan di bagian paling bawah. Misalkan kalau di blog kita mau berbagi file, misalkan kita kasih instruksi klik link di bawah ini untuk mendownload filenya. Ya, jadi kita akan kasih di sini caranya mengupload file. Kita bisa pilih add media di sini, sama seperti cara mengupload gambarnya. Klik di sini, kemudian kita bisa pilih di sini add new. Kemudian di dokumen tadi kita taruh filenya. Kemudian kita pilih file Word-nya yang tadi kita buat. Ini contoh file untuk diupload. Kita pilih open. Tunggu proses uploadnya selesai. Kemudian kalau mau diedit, pilih edit. Kalau dokumen tidak usah diedit kayaknya, langsung aja klik insert. Nah, di sini sudah ada. Ini contoh file untuk diupload berupa link. Ini salah tadi, milih dua tadi. Ini di remove aja gambarnya. Jadi klik link di bawah ini untuk mendownload filenya. Jadi ini sudah ada link filenya. Caranya ngetes gimana? Kita simpan dulu perubahannya dengan klik update di sini. Kalau kita bikin dokumen pertama kali, untuk menyimpannya atau menerbitkan, kita klik publish di sini. Kalau kita melakukan perubahan pada tulisan kita dan kita ingin menyimpan lagi perubahannya, kita klik tombol update. Jadi kalau dokumen baru atau tulisan baru, publish. Kalau dokumen lama yang diedit, untuk menyimpannya klik update. Klik update. Oke, jika sudah selesai update, kembali ke site ke alamat blognya. Kita reload yang ini, atau ini di enter juga boleh. Nah, yang ini misalkan pada bagian bawah tulisan. Nah, klik link di bawah ini untuk mendownload filenya. Misalkan kita tes aja, ini diklik,
linknya. Nah, kan sudah ke download filenya ya. Save file mau disimpan di mana ya. Oke, kita sudah berhasil mengupload file atau dokumen ke blognya. Format file yang bisa diupload di blog kita adalah format file gambar, JPEG, JPG, JPEG, PNG. GIF itu adalah format file gambar. Kalau GIF itu gambar yang bergerak. Kemudian file bisa PDF, doc itu adalah dokumen Word, PPTX itu dokumen PowerPoint, PPS PowerPoint Show, PPSX juga PowerPoint Show, kemudian XLS itu file Excel, ODT itu OpenOffice. Jadi file gambar bisa diupload PDF, Word, PowerPoint, Excel, dan OpenOffice. Oke, selain itu berarti tidak diizinkan untuk diupload. Misalkan MP3 atau file video tidak diizinkan kecuali kita punya link. Jadi tidak diupload ke servernya WordPress. Jadi dikasih link aja bisa. Oke, selanjutnya kita akan belajar menambahkan kategoris dan tag. Kategori digunakan untuk mengelompokkan tulisan di blog Anda. Misalkan di tulisan Anda ada tulisan tentang cara menjaga kesehatan mata, misalkan seperti itu. Kemudian cara merawat kesehatan jantung, seperti itu ya. Itu kategorinya kira-kira apa? Oke, misalkan kategorinya kesehatan. Jadi tulisan yang masuk kategori kesehatan kita masukkan atau kita kelompokkan, atau gampangnya kayak folder. Di dalam folder itu ada tulisan-tulisan. Jadi folder kesehatan berisi tentang artikel-artikel kesehatan. Kemudian kalau ada di blog kalian juga ada tulisan tentang kuliner, misalkan resep masakan A, misalkan tempat makan ayam bakar yang enak di Denpasar, seperti itu, review makanan misalkan, itu bisa kalian masukkan ke dalam kategori kuliner atau kategori masakan, seperti itu. Itulah fungsi dari kategori, untuk membantu mengelompokkan tulisan. Kategori juga membantu kalau ada orang mengunjungi blog kalian, misalkan dia mau atau menyukai tulisan tentang tipe kesehatan saja, dia bisa klik kategorinya tentang kesehatan, jadi tulisan yang tentang kesehatan saja yang tampil, yang kuliner dan yang lain-lain tidak tampil. Kira-kira seperti itu ya, mirip-mirip folder lah analoginya ya. Kemudian ada juga yang namanya tags. Tag itu adalah seperti keyword atau kata kunci tulisan pada blog kita. Itu digunakan untuk mempermudah atau memudahkan pencarian. Keyword itu bisa sering kalian temui kalau kalian baca jurnal juga kan. Misalkan kalau ada jurnal itu kan ada abstrak, di bawah abstrak ada keyword atau kata kunci. Caranya membuat tag adalah kalian tanya artikel Anda tentang apa. Kalau ada orang nyari sesuatu tentang artikel Anda, itu dia ngetikkan apa. Misalkan Anda punya tulisan tips merawat kesehatan jantung misalkan. Jadi tulisan itu tentang apa kira-kira? Keywordnya tentang apa? Tips kesehatan boleh? Boleh. Kesehatan jantung boleh? Boleh. Tips merawat kesehatan jantung boleh? Boleh juga. Jadi kira-kira orang mencari sesuatu di Google atau di pencarian itu tentang apa? Ya udah, keywordnya atau tagnya ditulis seperti itu saja. Keyword itu boleh lebih dari satu, tagnya lebih dari satu, dipisahkan dengan tanda koma. Oke, kita praktek aja langsung.
mempraktekkan pembuatan kategori dan tag, silahkan menuju ke halaman edit artikel yang kalian buat tadi. Silahkan diedit. Kemudian di situ ada setting di pojok kanan atas. Diklik aja. Kemudian di situ ada post dan blog. Kalian klik bagian post. Scroll ke bawah, di situ ada kategoris. Kalau kalian belum pernah membuat kategori di blog kalian, kategorinya cuma ada satu, yaitu uncategorized. Cara membuat kategori baru, klik add new category. Misalkan kalau tulisan saya misalkan 5 manfaat blog bagi mahasiswa. Kira-kira kategorinya apa? Misalkan kategorinya adalah blog atau enggak membuat blog, boleh. Kemudian add new kategori, klik aja add new kategori. Oke, uncategorized-nya bisa dihilangkan. Kemudian kalau kita membuat tulisan yang kedua yang ada hubungannya tentang membuat blog, kita tidak usah membuat kategoris lagi. Kita tinggal centang aja lagi di sini ya. Jadi bikinnya sekali aja kalau misalkan kategorinya sama. Kemudian di bawahnya ada tag. Tag itu tentang keyword. Jadi keywordnya ini apa? Ini artikelnya tentang apa? Tentang manfaat blog. Manfaat blog. Kemudian dipisahkan dengan koma. Manfaat blog bagi mahasiswa, koma. Apalagi tentang apa kira-kira ini? Mendapatkan uang. Mendapatkan uang dari blog. Ya udah. Kalau mau menghapus tagnya, kalian bisa pilih tanda silang di sini, remove tag. Oke. Kalau misalkan cuma 1 atau 2 nggak masalah. Oke, itu cara menambahkan kategoris dan tagnya. Oke, untuk menyimpan perubahan silahkan klik update di sebelah sini. Kemudian untuk melihat perubahannya kita buka lagi alamat blognya, kemudian di reload ini ya, atau enggak kita klik sini enter. Jadi nanti kategori dan tagnya tergantung dari tema atau template yang kalian gunakan. Ada yang munculnya di bawah judul, ada yang munculnya di akhir seperti ini. Ini misalkan ini adalah kategori yang barusan saya buat, membuat blog. Kemudian di sini ada keywordsnya atau tagnya. Sini ada tanggal publishnya kapan. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana memanajemen kategori dan tag. Kalau kita ingin menambahkan, menghapus, mengedit kategori dan tag, kita bisa ke dashboard, kemudian cari menu yang di sebelah kiri, di situ ada kategori dan tags. Oke, di situ ada post, ada kategoris dan tag. Di situ kalian bisa edit-edit. Misalkan kategoris. Nah, di sini kalau mau diedit, kalau mau di delete dan lain sebagainya. Oke, silahkan dicoba-coba aja. Kemudian ada yang namanya read more tag.
Read more tag kita gunakan untuk memotong tulisan agar tidak terlalu panjang pada halaman depan. Itu sama seperti kalau kita melihat halaman depan koran, analoginya. Kalau di halaman depan koran, kalau kalian perhatikan tulisannya atau beritanya itu full apa dipotong dia? Dipotong ya, kan tidak full di halaman depan koran itu ya, beritanya atau artikelnya ya. Itu kenapa kira-kira tujuannya dipotong? Agar apa? Oke, betul sekali, agar bisa banyak berita yang ditampilkan di halaman depan. Biasanya yang ditampilkan di halaman depan adalah berita-berita utamanya. Biasanya kan dia bersambung ke halaman berapa gitu ya, di bagian belakang misalkan. Kemudian biar tampilannya juga lebih rapi dia. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang menelusuri berita utama di blognya itu, di korannya itu, dia cepat ada berita apa saja sih hari ini yang, jadi bisa banyak dia baca judul. Kalau dia tertarik, dia bisa baca lebih lanjut ke link yang ditaruh di koran. Misalkan baca lanjutan ke halaman sekian, seperti itu ya. Prinsipnya sama seperti itu. Misalkan kita punya blog, misalkan saya pakai contoh blog saya yang gusardi.wordpress.com. Di situ misalkan ada tulisan tugas blog. Nah, ini kan saya potong ini. Continue reading. Ini juga saya potong continue reading. Jadi ada tulisan apa saja sih di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cepat 6, 7, 8 dan lain sebagainya. Jadi cepat dia. Kalau tulisannya panjang kan dia satu tulisan misalkan panjang ke sini kita scroll, baru ketemu tulisan kedua, scroll lagi panjang, baru ketemu tulisan 3 kan lama dia orang menelusuri ada tulisan apa saja di blog Anda. Sampai situ ngerti ya? Misalkan saya ambil salah satu tulisan saya yang ini, 3 cara mendapatkan nilai A saat kuliah. Di situ saya potong. Setelah saya baca banyak buku dan belajar dari orang yang sudah sukses, ternyata cara mendapatkan nilai A itu sederhana, mau. Jadi saya potong di sana mau. Kalau dia mau tertarik, dia bisa klik continue reading atau dia bisa klik judul tulisannya untuk melihat artikel yang fullnya. Misalkan saya klik continue reading aja, klik kanan, saya pakai new tab biar kelihatan. Di sini dipotongnya sampai mau ya, mau, itu ya. Nah ini adalah artikel lengkapnya. Sampai mau tadi ya, sampai mau di sini kan, saya potong di sini. Kemudian artikel yang ini yang disembunyikan tadi, ya, sampai bawah. Oke, ini ada komen. Nanti kita belajar caranya komen juga. Oke, seperti itu ya. Caranya gimana? Caranya taruh kursor baris tulisan yang akan dipotong, lalu klik gambar seperti di bawah ini, insert more tag. Misalkan kasus yang tadi, taruh kursornya di sini di mana mau dipotong, kemudian klik insert more tag, jadi dia akan dipotong di sebelah sini. Ini adalah tulisan yang tampil, kemudian ini adalah tulisan yang disembunyikan. Oke, kita praktek aja langsung ke halaman edit tulisan. Misalkan ini kita mau potong 5 manfaat blog bagi mahasiswa. Misalkan kita cuma tampilkan satu saja, yang ini ya. Kemudian kita mau potong dia di sebelah sini, kursornya kita taruh, kemudian kita pilih insert read more tag. Oke, jadi ada garis putus-putus more gitu aja. Berarti bagian yang di atas tulisan more ini adalah artikel yang tulisan yang tampil, yang di bawah more ini adalah tulisan yang disembunyikan. Oke, sampai situ sudah ngerti ya?
kita klik update untuk menyimpan perubahannya. Kemudian untuk mengecek hasilnya, kita ke alamat blog, harus di halaman home ya. Home itu nama blog Anda .wordpress.com. Kalau nggak di situ nggak kelihatan dia dipotong atau tidak. Oke, sampai sini misalkan oke, kita lihat berbagi pengetahuan dipotong ya. Continue reading. Cara melihat artikel fullnya bisa klik continue reading atau klik judulnya. Misalkan kita klik judulnya, saya pakai open link in new tab. Nah, ini adalah tampilan lengkapnya. Kemudian linknya menjadi panjang. Ini adalah link atau URL untuk artikel Anda. Jadi kalau kalian mau share artikel Anda, ya udah klik judulnya, ya udah yang di copy yang ini ya. Oke, sudah ketemu artikel lengkapnya. Kemudian ini adalah artikel yang dipotong. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, selanjutnya kita akan belajar menambahkan link berupa tulisan. Misalkan di tulisan saya ada artikel tentang yang tadi ya, 5 manfaat membuat blog bagi mahasiswa. Di situ misalkan kita mau membuat link di dalam tulisannya. Misalkan di situ ada tulisan hal ini pun telah dibuktikan oleh Raditya Dika. Kita misalkan mau membuat link untuk kata Raditya Dika, siapa tahu ada orang yang nggak tahu siapa Raditya Dika, biar dia klik di sini siapa namanya Raditya Dika. Kita bisa search di Google, misalkan Wikipedia. Caranya nyari itu wikipedia.com Raditya Dika, misalkan di situ sudah ada yang ini ya. Jadi dibuka aja. Ya, ini kan siapa itu Raditya Dika? Ini ya kalian tahu kan Wikipedia. Kemudian ini bisa di blog, di copy linknya, atau enggak kalau mau dilingin sama YouTube-nya Raditya Dika juga boleh. Ini di copy link YouTube-nya, bebas aja sih mau link yang mana. Misalkan yang ini Wikipedia aja, di copy. Kemudian caranya membuat link berupa tulisan adalah ini di blog tulisan yang akan dijadikan link. Kemudian di situ ada insert atau edit link di bagian menu atas. Diklik aja, kemudian bisa dipaste di sini, Ctrl V. Kemudian di situ ada link option. Di situ ada pengaturan open link in a new tab. Jadi kalau ini kita centang, kalau linknya itu diklik, dia akan otomatis membuka link tujuannya ini di tab yang baru. Jadi tulisan di artikel kita itu masih kebuka. Kalau ini tidak dicentang, maka kalau kita klik linknya, maka halaman artikel kita akan digantikan oleh URL ini. Ngerti ya bedanya? Oke, kalau dia ngelink keluar ke alamat di luar blog kita, biasanya ini dicentang. Kalau dia ngelink ke artikel lain di dalam blog kita, biasanya ini dihilangkan. Tapi terserah, tidak ada aturan baku sih. Itu biasanya aja. Karena ini ngelinknya ke website orang lain atau blog orang lain, kita centang aja. Kalau misalkan kalian mau ngelink ke konten di blog kalian, yang ada di blog kalian, bisa kalian cari di sini. Misalkan kita pilih home di sini, ya. Jadi dia otomatis linknya ada. Ya, tadi kita ngelinknya ke Wikipedia-nya Raditya Dika. Oke, ke sini ya. Kemudian kita pilih update. Oke, sudah. Ini sudah jadi link ya. Caranya ngetes linknya, kita klik update. Kemudian kita buka refresh.
Kita refresh halamannya, kemudian yang ini ya. Ini sudah jadi link. Diklik aja, klik. Nah, oke. Dibuka di tab yang baru. Oke. Sampai di situ dulu materinya. Di video berikutnya kita akan belajar mengganti tampilan.